critical thinking gitu ya. Kita semua mencoba untuk berpikir kritis agar ketika kita mempunyai kemampuan berpikir kritis, segala sesuatunya menjadi baik adanya. Nah, tanpa memperpanjang waktu, ya, saya menyampaikan nih semuanya sebelumnya tadi sedikit ada perdebatan, mungkin ini agak melenceng dari sebagai moderator gitu ya, khususnya kepada semua yang hadir di sini, bahwa tadi flyernya kok bombastis banget gitu, padahal saya bukan pembicara yang kompeten, terus itu kok bukan sesuatu yang berbahasanya dicampur-campur. Terus saya bilang, loh kan kata yang kemarin Mas siapa itu yang menyampaikan itu bahwa flyer itu kan promoting, so kita harus membuat agar orang yang membaca flyer itu tertarik untuk ikut itu. Jadi nggak apa-apa kita di sini semua belajar ya Bu Aneta ya. Kompeten itu kan kelihatan banget, jadi menarik untuk semua bicara. Bukan begitu semuanya ya. Oke, baiklah. Video conference pada malam hari ini membahas tentang how to build your critical thinking. Ya, kita semua tahu critical thinking. Ya, how to build your critical thinking. Critical thinking is something like really very important in our life gitu ya. Especially di zaman yang konon katanya era globalisasi ini, segala sesuatunya harus begitu cepat, kompetisinya tingkat tinggi. Dan pada malam hari ini presenter kita Ibu Aneta Novika akan berikan paparan bagaimana membangun critical thinking kita dalam waktu 20 menit. Ya, 20 menit, setelah itu tanya jawab selama 10 menit kurang lebih, jangan sampai lebih karena kita cuma punya waktu 40 menit. Maka kepada peserta kami harapkan ketika di tengah paparan, mendengarkan paparan dari Ibu Aneta, ada yang mau ditanyakan, silakan ditulis di chat, nanti 3 teratas dari pertanyaan itu yang akan saya sampaikan kepada Ibu Aneta Novika selaku presenter. Tapi sebelumnya kan kita tahu semua ya bahwa ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Siapa sih Bu Aneta itu gitu kan, kita ingin tahu gitu. Sosok manis yang malam hari ini sama kita. Bu Aneta Novika menghabiskan masa pendidikannya itu dari SD, SMP, SMA itu di Bogor. Beliau juga kelahiran Bogor tahun 1984, wah hampir seusia anak saya yang pertama. Jadi kayaknya saya paling tua di tempat ini. Dan kemudian beliau mendapatkan gelar sarjana dan juga masternya itu di Universitas Indonesia, jurusan FISIP, begitu juga masternya juga FISIP jurusan sosiologi. Jadi beliau adalah orang yang berjaket kuning, walaupun saya sekarang yang pakai jaket kuning. Ya, pengalaman bekerja sebelum beliau menjadi PNS di SMA Negeri 5 adalah pernah bekerja di Bagri Telekom, kemudian beliau juga pernah freelance di Kompas dan LP3IS, dan kemudian as Operation Solution Specialist di Prudential Life Insurance, kemudian ada juga beberapa ikut magang di berbagai tempat begitu ya, dan akhirnya beliau menjadi PNS semenjak 2010, mengajar di SMA Negeri 2 Bogor, dan akhirnya sekarang bersama saya 2017 itu di SMA Negeri 5 Bogor. Beliau juga aktif di organisasi yaitu di MGMP Sosiologi Kota Bogor. Hobinya yaitu shopping. Kayaknya itu juga kesukaan kita semua di sini. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang hadir di kegiatan video conference malam hari ini, saya langsung mempersilahkan kepada Ibu untuk menyampaikan paparannya. Oh iya, saya mau menyapa dulu yang baru hadir bersama kita malam hari ini, ya, bertambah lagi di tengah-tengah kita. Selamat malam, selamat datang. Saya mau menyampaikan juga sebelum dimulai paparan dari Ibu Aneta bahwa aturannya adalah ada sesi tanya jawab, paparan 20 menit, kemudian tanya jawab 10 menit, di mana itu jikalau ada pertanyaan selama paparan, monggo di chat ditulis di chat, jadi chat 3 teratas akan saya sampaikan lebih dulu kepada pemateri.
Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan kepada Ibu Aneta, kami persilakan. Bu Aneta Ya. kayaknya masih belum. Ya. Iya, silakan. Assalamualaikum. Sebentar. Oke. Sebentar Bu Aneta, sebelumnya juga nanti mengingatkan bahwa host akan membagikan presensi ya, jangan lupa itu adalah tiket kita ya untuk lulus, semoga ya, bukan tiket ke surga, jangan salah, tapi wajib diisi ya. Oke, terima kasih, silakan Bu Aneta. Terima kasih Bu Isti dan Bu Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Malam ini saya diberi kesempatan mungkin untuk lebih sharing ya Bu Isti ya tentang sedikit hal yang saya ketahui tentang critical thinking, khususnya how to build critical thinking. Mungkin itu ya, karena mungkin basic saya cukup dekat dengan individu, tapi sebenarnya lebih masyarakat ya kalau sosiologi gitu ya, karena objeknya masyarakat. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Oke, saya boleh langsung presentasi? Silakan Ibu, Ya. silakan langsung boleh. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu peserta yang sudah berkenan meluangkan waktu dalam virtual coaching kita ya, atau virtual sharing kita seperti ini. Saya sedikit mau sharing tentang critical thinking, khususnya how to build critical thinking. Sebelum saya share, mungkin ini critical thinkingnya lebih kepada bagaimana kita menstimulasi atau memotivasi anak-anak kita ya. Karena kalau build critical thinking untuk orang dewasa mungkin lebih kompleks. Ya, saya izin untuk share. Ya, semoga bisa terlihat ya Bapak Ibu. Apakah jelas Ibu moderator? Sudah. Ibu host, oke, ya. Saya terlihat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya akan memulai untuk membahas mengenai critical thinking, di mana saya perkenalkan diri, saya Aneta Novika Adnan, MSI. Saya sekarang bertugas di SMA Negeri 5 Kota Bogor. Dan kali ini saya mau sedikit sharing tentang critical thinking. Nah, Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang hadir di sini, kalau misalkan mengetahui boleh open mute ya. Kira-kira ini gambar apa sih? Ada yang kepikiran nggak? Ini gambar apa? Boleh coba open mute. Ada yang kepikiran nggak ini kira-kira gambar apa ini? Atau mau Ibu moderator memulai? Kira-kira ini gambar apa sih? Apa sih rambut keriting? Rambut keriting. Banyak banget gitu ya. Bikin pusing kayaknya itu. Oke. Ini bukan rambut karena banyak utang ya Bu ya? Bukan, jangan suka begitu. Sama dong kita kukon. Nah, jadi itu kesannya mumet gitu ya, banyak lampu di kepalanya. Gitu ya. Oke, mungkin saya di sini lihat ada partisipan Ibu Laras atau adik Laras atau kakak Laras. Ada Ibu Laras atau kakak Laras ini? Ini Ibu guru atau murid nih? Iya, kebetulan saya Bu Guru ya. Oh, oke. Ibu Guru Laras, apa kabar? Salam kenal. Iya, salam kenal juga. Iya. Bu Laras mungkin mau menyampaikan kalau melihat gambar ini, menurut Bu Laras apa nih? Halo? 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 Bu Laras? Mungkin kita punya banyak pemikiran-pemikiran baik besar maupun kecil gitu ya. Lihat gambarnya. Oh, oke. Walaupun kecil, saya sedikit menangkap kalau kata Bu Laras, seperti kayak kita punya banyak pemikiran. Betul ya Bu Laras ya? Iya. Iya. Iya, oke. Terima kasih Bu Laras untuk partisipasinya. Ya,
Saya mencoba untuk mendefinisikan dulu sebelum nanti kita membicarakan lebih jauh apa itu critical thinking. Jadi critical thinking saya ambil dari sumber Stella Cottrell, beliau adalah lulusan dari Harvard yang beliau cukup banyak concern membahas tentang critical thinking, menerbitkan bukunya. Dia mencoba mendefinisikan bahwa critical thinking is cognitive activity. Jadi aktivitas kognitif ya, associate with using the mind to think in critically analytical and evaluative way, means using such as developing through understanding and key practice and applications. Jadi secara simpelnya untuk memaknai definisi ini, jadi bagaimana kita untuk mengidentifikasi informasi secara jelas ya. Dan kalaupun nanti kita memberikan judgments-nya itu harus dengan berbagai bukti, evidence ya. Dan itu juga mempengaruhi akhirnya mindset kita dan skill kita atau keterampilan kita. Nah, ini bisa dibangun ya melalui kita memahami nih baik secara teori, praktis kita latihan, dan kita juga akhirnya mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, masih dalam buku yang sama tadi ya, bukunya Stella, bahwa critical thinking itu is complex process ya. Jadi prosesnya itu sangat kompleks. Tidak bisa hanya dilihat dari satu runtutan saja, tetapi dia complex process of deliberations is involves ranks of skill attitude ya. Jadi dia melihat ada ranking nih tingkatan dari skill attitude sikap seseorang sehingga dia bisa menunjukkan critical thinking harus seperti apa gitu seseorang akhirnya dia bisa mencapai critical thinkingnya. Yang pertama dia mampu di identifying others people position. Jadi dia bisa mengidentifikasi posisi orang lain. Yang keduanya dia evaluating the evidence for alternative point of view. Nah, kemudian dia wing up opposing argument and evidence. Kemudian dilanjutkan being able to read between the line. Nah, ini yang penting di poin 5 juga adalah recognizing teknik ya. Jadi kita mau berpikir kritis, tapi kalau kita tidak tahu bagaimana tekniknya, akhirnya critical thinking yang ingin kita bangun itu hanya sampai dalam tataran ingin atau baru mau aja gitu. Terus kemudian orang yang mencoba untuk membangun dirinya semakin berpikir kritis, dia juga reflecting on issue. Kemudian dia juga drawing conclusion. Dia juga akhirnya setelah dia menemukan evidence, dia identifying others peoples ya. Kemudian dia sudah punya bukti gitu. Dia membuat conclusion ya, dia making conclusion. Tapi yang jangan dilupa, dia juga harus presenting of point of view. Jangan sampai hasil observasinya dia, hasil analisanya dia tidak sampaikan, tidak dipresenting. Mana orang tahu kalau dia punya berpikir kritis seperti itu. Oke. Ada yang kenal tokoh-tokoh ini atau baru pertama kali lihat? Ada yang kenal? Mungkin ini Ibu Eli atau Kakak Eli? Ingin mungkin mencoba tebak-tebak buah manggis? Pernah kenal tokoh ini atau baru kali ini melihat? Ibu Eli ada di tempat? Baru kenal kayaknya. Oke, baru kenal ya Bu ya? Atau Ibu atau Kakak nih? Ibu. Oke. Ibu Eli, maaf dari mana? Saya dari Garut. Oke, jauh ya Bu ya. Salam kenal ya Ibu. Kalau ke Garut Iya, saya. Bu Anet, salam kenal. Salam kenal, iya. Ya, Bu Eli tadi baru tahu. Nah, seperti itu ya. Mungkin konteks critical thinking itu adalah bagi mereka yang sudah banyak baca, bagi mereka yang sudah banyak informasi gitu ya. Mungkin akhirnya mereka mendapatkan evidence atau informasi. Nah, tokoh-tokoh di atas tadi di antaranya adalah German Greer, dia adalah public intellectual feminis yang di atas. Kemudian ada Tony Birch yang di bawahnya.
Di samping kanan, kemudian ada Peter Singer, dia seorang philosopher dan ethicist. Kemudian ada Michael Simmons, beliau adalah advance ya, ahli dalam nanoteknologi. Nah, tokoh-tokoh ini dijadikan contoh ya, kalau buat di saya ini adalah mereka ini thinker ya. Tetapi apakah hanya mereka saja yang punya hasil sangat terkenal harus bisa dikatakan thinker? Kita tidak boleh. Bagaimana? Kalau menurut Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, apakah hanya orang-orang hebat seperti ini yang bisa dikatakan berpikir kritis, atau sebenarnya berpikir kritis bisa di-develop atau di-build sama siapapun yang mau? Mungkin ada yang ingin menyampaikan? Ada yang ingin menyampaikan? Bisa dilakukan siapapun yang mau mungkin ya. Tidak perlu menunggu terkenal. Oke, ya, betul sekali. Tetapi bagaimana caranya? Nah, saat ini saya akan mencoba how to build critical thinking. Nah, sebenarnya untuk strategi tadi kan ada ya, bagaimana seseorang mencapai tahap-tahap untuk critical thinking itu sebenarnya banyak sekali metodenya. Bahkan ahli yang memang concern dalam critical thinking ini menyampaikan tidak ada satupun one of ya teknik yang memang paling tepat ya, the great strategy nggak ada gitu ya. Jadi semua bisa dilakukan atau bisa diadaptasi tergantung si individunya tersebut, tergantung subjeknya siapa ya. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, salah satu yang saya ambil di sini yang bersifatnya umum dan mudah sekali kita lakukan untuk build critical thinking kita adalah ada 5 powerful teknik. Jadi ada tekniknya. Yang pertama kita melakukan analytical thinking. Nah, analytical thinking ini apa sih? Jadi kita berpikir analitis. Jadi kalau kita keluar rumah atau di dalam rumah pun kita melihat sesuatu hal yang terjadi di luar dari suatu kebiasaan atau mungkin kebiasaan yang biasa-biasa aja, tapi kita lihat behind the scene-nya atau behind dari apa yang dilakukan ya. Kalau misalkan dalam sosiologi itu ada namanya tindakan sosial. Tindakan dan tindakan sosial berbeda. Kalau tindakan kita jalan itu tindakan saja. Tapi kalau tindakan sosial, kalau apa yang kita lakukan berpengaruh sama orang lain. Nah, itu belum tentu semua orang bisa memahami. Ketika dia memahami dulu tindakan dan tindakan sosial, akhirnya mulai kebangun. Nah, dalam sosiologi sendiri ada yang dikenal dengan sociological imagination, tapi saya tidak membahasnya di ranah ini ya, karena itu lebih bersifatnya khusus. Nah, analytical kurang lebih seperti analogi tadi. Jadi kita melihat evidence yang ada di sekitar kita, kita observasi, lalu kita mulai ingin mencari tahu, ya curiosity kita mulai muncul. Lalu kita melakukan communications, tadi identifying other people. Kita boleh bertanya kepada informan kita gitu ya, bahwa kenapa sih terjadi ini gitu. Contoh misalkan gini, yang saya mudah sekali dan kita lagi deket banget itu adalah COVID ya. Kita melihat COVID gitu. COVID kan ketika awal mulanya orang bertanya-tanya, ah ini kayaknya rekayasa gitu ya. Ah ini kayaknya ya pengalihan isu atau apalah dan sebagainya. Tapi ketika sekarang COVID itu udah semakin dekat, kita mulai berpikir analitik. Kayak gimana ya yang namanya 3M gitu lah. Terus komunikasi yang kita bangun adalah kita bertanya sama orang yang lebih paham. Di sini kita bisa bertanya with the expert atau orang yang memang terjun langsung. Dia tidak harus expert tapi dia memang ada di dalam kondisi tersebut gitu ya, mengalami gitu. Nah, kemudian dia creativity gitu. Creativity-nya dia bisa melihat bahwa ada suatu hal yang menarik yang dia bisa catch up, yang bisa dia ambil. Nah, ketika dia bisa mengkaitkan antara bukti tersebut mungkin dengan informasi yang sebelumnya dia tahu. Nah, itu akan mulai kebangun critical thinking-nya dia. Tapi jangan lupa
bahwa seseorang yang ingin terus melatih critical thinking-nya dia harus open minded. Dia tidak boleh hanya dalam satu point of view saja memandang suatu kejadian, suatu peristiwa gitu ya, suatu happens itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena belum tentu apa yang dia pikirkan selama ini bisa cocok dengan apa bukti yang sekarang dia harus alami. Maka open minded. Open minded itu belum selalu dia harus menjadi seperti itu, tetapi dia cukup tahu saja sudah cukup gitu ya. Jadi kita terbuka, oh kita mau mendapatkan informasi dari berbagai hal sehingga kita kaya. Nah, akhirnya dari proses-proses ini, dari teknik-teknik ini sebenarnya kita melatih how to build critical thinking, kita akan mendapatkan sebuah hadiah, reward buat diri kita, yaitu kita mampu melakukan problem solving. Jadi biasanya gitu ya, orang kadang-kadang dia hanya punya satu plan gitu, karena dia tidak menganalitik atau dia hanya berpikir dalam satu, oh ya saya pengen jadi ini, udah seperti itu aja gitu. Dia nggak melihat bahwa apa sih nanti bisa seperti ini, bisa jadi apa dan lain sebagainya. Nah, ketika Bu nanti dia Aneta, sudah, ya, 5 menit, 5 halo, menit lagi, waktu Bu Aneta. oh ya, oke, iya. Ketika sudah sampai ini, dia akhirnya bisa mencapai tahap problem solving. Ya, tetapi semua itu tidak bisa dilatih hanya dalam teoritis. Ya, sudah dipraktis, tapi coba di application-nya itu adalah kita banyak baca. Setelah kita banyak baca, kita juga mendengarkan apa yang orang sampaikan gitu ya. Misalkan ikutan seperti ini, saya nanti juga ikutan di topik yang menarik gitu ya. Terus kalau memang kita belum clear tentang apa yang kita pahami, kita bisa mengatakan. Atau sebaliknya, kalau kita paham dan kita ingin menyampaikan, silahkan. Kemudian kita meng-apply kalau memang itu menurut kita menambah wawasan kita. Dan jangan lupa, biasanya apa yang kita sampaikan itu berguna, baik buat sekarang atau ke depannya, yaitu ketika kita write it. Nah, the last but not least, ini adalah kurang lebih kalau kita bisa membangun critical thinking pada murid-murid kita. Nah, di mana critical thinking itu yang tadi saya bilang prosesnya sangat kompleks ya. Di situ ada intelektual yang ditantang, ada create-nya, kemudian ada dia juga harus believe, percaya juga, tapi dia juga ada deduction, reasoning, logic. Nah, semua ini by proses. Jadi ketika seseorang ingin membangun critical thinking-nya dia, itu tidak bisa cek gitu. Tidak bisa sekejap mata, hari ini pengen, besok ada. Atau besok bisa, tidak. Tapi on proses. Kalau dia mau terbuka wawasannya, dia mau bertanya, dia mau observasi, dia bisa mengidentifying dan dia menemukan hal yang memang bisa dia conclusion dan itu bermanfaat, secara tidak langsung critical thinking-nya mulai terbangun dan ini akan terus berproses ya, tidak serta-merta seseorang yang sudah bisa memahami satu kasus atau satu fakta sosial atau suatu hal yang memang kompleks, dia bisa dikatakan dia sangat jago gitu ya, tidak, tetapi setidaknya dia belajar untuk bagaimana dia berpikir kritis untuk memahami sebuah masalah sosial atau fenomena sosial. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sesi kali ini, Ibu Isti dan teman-teman semua. Mudah-mudahan clear yang saya sampaikan dan kita bisa sharing kalau ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aneta. Terima kasih untuk paparan singkat, padat, namun jelas dan pastinya menambah wawasan kita semua. Bagaimana how to build. Mohon maaf. Saya ulangi ya, terima kasih Ibu Aneta. Dan di sini ada
seperti kita di awal sudah sampaikan bahwa akan kita buka pertanyaan untuk 3 penanya terlebih dahulu karena kita cuma punya waktu 10 menit untuk sesi tanya jawab. Di sini sudah ada pertanyaan untuk Bu Aneta. Datangnya dari Ibu Amalia dari SMK SMAK Bogor. Beliau ingin bertanya, apakah berpikir kritis itu selalu bermakna positif? Adakah berpikir kritis yang dimaknai negatif? Begitu pertanyaannya. Jadi critical thinking is it always positive thing or it can be negative things gitu ya? Mungkin seperti itu. Oke. Silakan. Ini Karena ada yes. pertanyaan satu. Oke, Ya. menarik sekali ya, menarik sekali. Dalam belajar, khususnya dalam ilmu sosial itu tidak ada yang tidak mungkin ya. Tidak ada 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Tetapi bisa 11 dan lain sebagainya. Dalam sosiologi sendiri ada yang disampaikan kalau anak-anak kelas 10 itu memahami ciri-ciri sosiologi ada non etis. Kita tidak boleh menjudge suatu hal itu ini salah, ini benar, ya. Tetapi kalau tadi pertanyaannya, apakah mungkin berpikir kritis ini bisa berdampak negatif ya? Atau digunakan sesuatu yang negatif ya? Berpikir kritis itu selalu bermakna positif. Iya. Adakah berpikir kritis yang dimaknai negatif? Iya. Gitu ya? Oke. Apakah berpikir kritis itu selalu bermakna positif atau negatif? Menurut saya bisa menjadi makna negatif apabila si individu ini dia tidak punya kuat secara karakter. Jadi dia sebenarnya tujuannya dulu Bu Amalia ya yang tadi menanyakan. Jadi tujuannya dulu dia untuk berpikir kritis. Kalau dia berpikir kritis ini by request, bukan dari dianya sendiri, tapi misalkan dia ada dalam sebuah organisasi, terus kemudian dia di-create untuk menjadi seorang pemberontak gitu ya, maka itulah dampaknya negatif. Tetapi kalau memang dia untuk encourage knowledge-nya dia gitu ya, untuk dia pengen misalkan dia anak petani ya atau anak yang tidak mampu, terus kemudian dia rajin belajar, terus kemudian dia baca buku, dia diem di perpus dan lain sebagainya, lama-lama dia punya level yang high, yang lebih tinggi dibanding teman-temannya, itu kan tujuannya benar. Tetapi kalau ada yang 1 orang lagi, mungkin dia sama di treatment berpikir kritis, tapi sebenarnya dia hanya diberdaya gitu ya. Kalau dalam sosiologi tuh ada gitu ya, bisa dikatakan seperti itu juga gitu. Jadi dia misalkan dia dijadikan boneka gitu, dia pintar memang gitu, tetapi sebenarnya bukan keinginannya dia untuk memberikan kontribusi. Nah, berpikir kritisnya dia bisa berdampak untuk hal yang tidak baik. Apapun itu ya, dia pekerjaannya. Jadi kalau menurut saya masih mungkin bahwa berpikir kritis itu bisa dimaknai tidak baik selama ya itu tadi si orangnya itu sebenarnya by request dia untuk berpikir kritisnya. Tapi mudah-mudahan itu jarang terjadi ya gitu. Itu hanya anomali lah gitu. Hanya 1 orang dibandingkan ratusan juta di dunia ini gitu. Itu mungkin. Nah, terima kasih Bu Aneta. Dari Ibu Amalia sebagai penanya, bagaimana, apakah sudah puas? Baik. Sudah paham Bu, terima kasih. Untuk penanya yang lain mungkin kita masih punya waktu 6 menit. Ada yang mau bertanya mungkin yang lain? Baik, kalau memang tidak ada yang bertanya, Ibu Aneta bisa kita mungkin akhiri, tapi sebelum saying goodbye, mungkin ada closing statement terlebih dahulu sebagai penguatan terhadap materi malam hari ini. Kami persilakan Bu Aneta. Oke, terima kasih Bu Isti atas waktunya. Jadi pada intinya, mengapa berpikir kritis itu sangat diperlukan untuk siapapun, baik itu anak-anak ataupun sudah level dewasa, bahwa ketika kita memecahkan suatu masalah, problem solving, kita bukan hanya menggunakan emosi kita
atau logika sesaat, tapi kita harus merunut juga bahwa ketika kita memutuskan sesuatu atau mengatakan sesuatu itu, kita tahu mengapa dia seperti itu. Kemudian kalau dia seperti itu memang dampaknya apa gitu ya. Sehingga kalau saya rasa kalau semua orang dilatih berpikir kritis baik dari hal yang kecil saja, maka intoleransi, disintegrasi, kemudian hal-hal yang sifatnya negatif bisa diredam. Ya, jadi keharmonisan sosial itu sangat bisa diwujudkan. Nah, itu mungkin conclusion-nya dari saya. Jadi nggak ada salahnya dan nggak ada kata terlambat kita untuk melatih critical thinking kita dari hal yang kecil. Seperti itu, Bu Isti, yang mungkin bisa saya simpulkan. Terima kasih Bu Aneta, ya Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini. Itu tadi tentang paparan daripada Ibu Aneta tentang how to build your critical thinking. Ya, kita semua ada di sini bahwa pasti ingin ya critical thinking kita itu meningkat dan kita lebih mampu lagi untuk berpikir kritis. Seperti kita ketahui tadi ternyata ada banyak teknik yang bisa digunakan, tapi sekali lagi kembali kepada individunya, tidak ada teknik yang sempurna, semua bisa di-combine, di mana di situ kalau kita ingat tadi kita punya ada communication technique, creativity, dan seterusnya ya, itu bahwa itu akan bisa kita capai bahwa to build your critical thinking. Jadi harapan kita bahwa critical thinking itu lurus ke arah positif ya, berpikir kritis secara positif. Itu harapan kita semua di sini. Baiklah, karena waktu juga kan habis, gitu. Tapi jangan ribut bahwa karena gratisan jadi 40 menit, bukan 1 jam. Bukan berarti korup ya, mohon maaf. Pak Acep dan Bu Meti, kita tidak bermaksud korupsi, tapi gratisan begitu, jadi tidak 1 jam. Saya persilahkan kembali kepada host, tapi sebelumnya mengingatkan kepada para peserta yang hadir di sini, presensi yang harus kita isi, tadi kita sudah saya sampaikan, itu tiket kita ya, diisi ya, belum, silakan. Bapak Ibu sekalian. Silakan Bu Amalia. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Isti dan juga Bu Aneta atas pemaparannya yang sangat jelas ya. Satu hal yang tadi menarik untuk selalu diingat, tidak ada kata terlambat untuk kita semuanya untuk memulai berpikir kritis. Itu sangat menarik bagi saya ya. Baik, sepertinya sudah cukup ya seminar pada malam hari ini. Oh ya, kepada Ibu Meti dan juga Bapak Acem selaku instruktur, adakah yang ingin disampaikan atas penampilan dari kami ini? Oke, bagus sekali. Saya sampai bengong nih. Ya bahasanya tinggi sekali, kayaknya saya udah kelempar nih. Oke, mantap lah, mantap, sangat ini ya, sangat efisien memanfaatkan waktunya di Zoom gratisan ini. Ini mungkin yang diharapkan. Oke, keren dah. Tinggal lanjut ya. Terima kasih. Oke. Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Terima kasih Bapak. Kalau Bu Meti mungkin ada yang mau disampaikan, Ibu? Luar biasa. Saya tadi di awal sudah, wah ini sepertinya memang sudah terbiasa untuk menjelaskan secara runut dan terstruktur ya, sehingga tadi dari awal pun pembawaannya rileks dan apa yang disampaikan jelas sekali. Mungkin segitu aja Mbak, karena di sini berisik kan. Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah berkenan untuk hadir. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di seminar-seminar berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Waalaikumsalam. Untuk fotonya udah tadi. Izin lah Bu ya. Cuma Bu Eli, makasih, Pak Acep, nggak kelihatan wajahnya. Ya. Terima Atau kasih. kalau misalnya mau Mbak, Ya. masih ada waktu sampai 4 menitan, kita foto dulu bersama-sama, dinyalakan semua kali ya. Pak Acep, Ya. Aku juga pengen
Saya merasa minder gitu, saya paling muda. Aceh. Ya, bentar. Ya, saya paling Lagi relax nih. Ya, ya, siap. oke. seumuran anak ya. Bu Eli. Bu Eli, ayo Bu Eli. Bu Eli kok nggak dibuka sih? Oke. Baik, Ya, oke, Makasih terima kasih. untuk yang tadi Jelas ya, berbahas hari ini ya. semuanya. Ya, Terima kasih Ya, Bu. selamat malam semuanya. malam. Selamat beristirahat. Makasih Bu Meti. Yo. Makasih Pak Acem. Izin keluar ya. Ya, Assalamualaikum. enggak.